Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya setelah kita mengalami masa-masa yang sulit ini. Kenalin, aku Novia. Aku Sama. Zulfa. Jadi hari ini kita lagi di park. Sekarang masih pagi banget gitu, jam 9. Kita lagi nunggu kereta mau ke Bukares. Betul. Jadi karena kita gabut, aku mau nanya-nanya ke Zulfa, gimana cara dia survive di sini, kayak berapa sih uang yang dia keluarkan per bulannya gitu. Terus ya pokoknya biaya hidup lah di Rumania sebagai mahasiswa, tepatnya di Brasov gitu. Oke, jadi Zul, kan banyak banget yang nanya, gimana sih emang cukup uang 65 euro per bulan atau 75 euro atau 85 euro. Terus kalau kita kan S1 nih, jadi kamu dapetnya berapa? Aku dapatnya 65 euro. Yap. Itu setara sama kayak 300 lei. Dan itu menurut orang-orang itu bilangnya nggak cukup. Tapi kalau menurut aku sendiri itu cukup banget. Yang mana? Gimana tuh? Ngaturnya gimana ngaturnya? Pertama buat pengeluaran ya, kayak aku harus ngambil lebih dari setengah uang aku untuk bayar asrama, yang mana itu 205 lei, dan jadinya masih ada 95, hitung aja 100 lei dah, masih ada 100 lei. Nah 100 lei itu sebenarnya itu kalau kita survive sendiri tanpa bantuan orang lain, kemungkinan kita cuma makan nasi sama sayur doang tiap hari. Cuma karena kita masih ada kayak apa ya, kita dapat bantuan tiap minggu sama salah satu orang Indonesia yang baik banget. Itu jadi kita sangat-sangat cukup dengan uang 100 lei itu. Dan aku juga itu kayak aku hitungannya boros banget ke pakaian. Aku tuh sering banget beli baju. Aku sering banget ngabisin uang aku itu buat beli baju. Tapi menurut aku masih kayak apa ya, kayak ke H&M, ke Sinsay, bahkan ke second hand itu aku datengin cuma buat beli baju. Bahkan kayak belum lama ini aku pulang dengan bawa kayak sekantong besar gede, itu isinya baju semua, kurang lebih kayak sepuluhan lebih baju, celana dan baju gitu ya. Oh ya, celana, baju, dan ya kayak ya pokoknya pakaian deh. Jadi tipsnya kalau beli baju pas lagi diskon ya Zul ya? Betul, itu betul banget. Jangan, nih aku saranin, waktu itu aku pernah nyesel banget karena aku nggak ada boots dari Indonesia, aku nggak beli boots. Jadi kayak waktu datang pertama kali itu kan autumn ya, dan yang mana itu udah mau winter. Aku beli boots di salah satu supermarket, yang mana itu harganya 90 lei. Bayangin dong, 270.000 rupiah itu gitu. Padahal bootsnya biasa banget, bahkan gak ada hak atau apa, yang gak ada yang nggak bagus lah pokoknya. Dan waktu winter itu ternyata ada diskon boots yang mana harganya cuma 30-an ya. Betul, aku beli di H&M itu 30-an. Iya, dan itu bagus banget tuh. Sumpah itu kayak penyesalan terbesar, kayak bodoh banget kenapa aku baru datang langsung beli boots, kayak ya itu kayak shock culture gitulah ya. BTW bentar ya, gue tremor, gue megang kamera. Kita pindah aja gimana? Bentar Zul. Oke, jadi balik lagi sama kita dan udah ditaruh HP-nya, jadi kita bisa ngobrol. Tadi kan kita udah ngomongin tentang Zulfa beli baju, sepatu kayak gitu-gitu kan. Terus aku mau nanya tentang harga-harga kebutuhan pokok kayak makanan. Beras gimana beras? Kalau beras itu ya, itu tergantung sama yang kamu beli. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Yang murah itu kayak beras ancur-ancur gitu. Itu yang biasanya kita beli karena itu murah banget, dan itu harganya cuma sekitar 2-3 lei. Yang mana itu cuma 10.000 lah per kilonya. Nah, terus ada juga yang kayak agak mahal dikit dan berasnya itu rada utuh gitu. Itu ya sekitar 5 ke bawah, 45. Iya 45. 15.000 berarti ya kalau dikonversi ke rupiah.
satu lei itu sekitar 3.000-an, 3.200, 3.300 gitu lah. Terus sayur-sayur gitu murah Kalau nggak sih? untuk sayur-sayur menurut aku kalau dibilang murah itu tergantung kamu dari mananya nih. Kalau misalnya aku dari desa itu kalau di sini itu mahal hitungannya. Iya kah? Iya, Kayak kol gitu sekilo itu mahal segitu. iyalah, Sekilo berapa sih kita beli kol? hampir 3 10 lei, tuh hampir kan. 10.000 sekilo doang itu mahal. Iya, nggak tahu sih, lupa aku Iya. jarang ke pasar juga jadi nggak tahu. Oke. Ya udah Oke. terus itu kayak semua sayuran di sini itu rata-rata impor. Jadi kayak harganya mungkin ya di rada dinaikin gitu nggak sih? Pajak kali ya. Tapi juga beli di pasar sini, pasar tradisional di sini juga ini sih mahal Oh juga. iya, jadi di sini itu kebalikan dari Indonesia ya Zul ya. Jadi kalau di Indonesia kan pasar lebih murah, kalau di sini beli di pasar itu lebih mahal daripada beli di supermarket. Gitu sih sepengalaman kita, nggak tahu ya di kota-kota lain, tapi di Brasov gitu. Jadi udah datang aja ke supermarket itu ya udah murah dah. Iya. Dan kata orang Romania asli juga gitu, katanya pasarnya emang lebih mahal. Gitu. Oh ya, kalau misalnya buat harga-harga bawang putih, bawang merah itu gimana tuh? Itu menurut aku rada mahal sih untuk bawang putih. Untuk bawang merah kayaknya enggak juga karena di sini ada bawang merah yang gede itu lebih murah dan bawang putih sih mahal. Bawang putih Cuma per kilo berapa ya? Nggak tahu, lupa. Iya. Kayaknya 4 ya. 1 kilo 20-an lei ya nggak Oh sih? iya, betul. 1 kilo dong. Iya. Jadi ya 2 siung 3 siung lah. Heeh. Terus bawang merah tuh aneh ya Zul ya. Iya dulu kita tuh ya awal-awal sebelum kesini itu si Novia itu kayak nyari kayak sayur-sayurannya Rumania terus dia nemu dong bawang merah yang aneh terus dia oh ternyata emang aneh itu kayak panjang Gede. gitu loh. Iya Indonesia tuh kecil-kecil. Ini tuh gede-gede kayak rada Iya. bawang bombay juga sih. mending kalau bunder ini nggak bunder panjang. Iya ya Allah. Ya gitu deh, bawang merahnya aneh pokoknya. Terus bawang merah udah, beras udah, sayur. Kalau harga-harga daging ayam atau daging sapi gitu tuh Kalau harga daging aku sih nggak tahu ya harga daging di Indonesia kayak mana. Cuma ya, mereka ngitungnya nggak per kilo tapi kayak gitu. iya kalau misalnya sih. Aha, itu harganya kurang lebih tuh paling murah 6 sih. Kalau bisa nemu 5 itu bahkan Daging ayam ya. iya luar biasa. Daging Karena ayam. itu setengah kilo lah kira-kira, berarti sekitar setengah kilo 6 atau 5 lei. Atau Mungkin itu harga standar di Indonesia lah ya, nggak Iya. terlalu mahal. Cuma di sini itu kayak kita nggak ngerti kenapa ayam itu cepet banget basi. Iya, bahkan sebelum masa expire-nya itu udah bau gitu loh. Betul. Nggak ngerti sumpah. Padahal udah ditaruh di kulkas, nggak ditaruh di luar gitu, di Iya. suhu normal enggak anjir. Ya kita butuh saran nih gimana ini ayam biar nggak bau, biar nggak cepet bau. Betul. Kalau ditaruh di freezer, kita nggak mau sebelum makan harus nunggu dulu Betul, lama itu kan. kayak aduh udah perpanjang ya, waktu aja. udah kelaparan nunggu ayamnya cair lagi. Iya, itu dia. Terus ayam udah tuh. Oh, kalau misalnya kayak daleman atau ampela gitu baru sih dia. Ati ampela itu sama sih. Kalau daging lebih mahal dikit. Kalau ati ampela lebih murah aja. Daging ayam maksudnya. Dagingnya gitu. Ya. Kalau daging babi kita nggak tahu ya, mohon maaf nih. Kita nggak pernah beli daging kayak babi. sapi juga kita belum pernah beli sih. Betul. Paling ayam doang. Sama ikan yang kita beli ikan. Ikan tuh murah yang kecil-kecil ya. Berapa sih? Lupa Iya. tadi harganya. Harganya itu nggak tahu, kita nggak pernah beli per kilonya sih. Iya. Itu cuma kayak Ambil ambil sendiri gitu, terus ya udah ditimbang. Iya betul. Biasanya sih dapat banyak kayak beli 3 sampai 4 lei aja dapat kayak lumayan banyak, itu bisa buat makan berkali-kali. Itu tapi ini ya kayak ikannya ukurannya kayak ikan asin di Indonesia lah. Yang kecil-kecil yang di sini namanya baby herring gitu. Kecil-kecil. Kalau untuk ikan yang gede mahal. Iya. Dan seafood di sini tuh juga mahal banget. Udah. Mahal betul, itu mahal banget. Iya, aku pernah beli tuh, aku lupa tapi berapa 20 lei, 20 lei berapa cuman gitu. dikit. Terus kayak oke, nggak apa-apa ya udah terlanjur gitu kan, udah Iya, terlanjur udah ditimbang, udah Iya. dikasih harga gitu. Ya udahlah gitu, sekali-sekali gitu kan. Bener cuma beli sekali doang, habis itu nggak pernah beli udah Karena mahal banget sih. Karena kan di sini juga kayak laut tuh jauh, cuma satu gitu. Iya, Jadi makanya nggak terlalu mengandalkan hasil perikanan. jadi orang-orang di rumahnya itu
mereka paling besar pendapatan dari pertanian. Itu dari yang kita tahu, itu dari teks gitu, dari guru kita, dari dosen kita ngasih tahu kayak gitu. Terus ayam, daging, sayur-sayuran. Oh ini potato, kentang. Gimana kentang? Mahal nggak sih? Kalau kentang di sini nggak mahal sih menurut aku, malah murah banget. Cuma karena nggak tahu, balik lagi nggak tahu ke harga di Indonesia itu kayak mana, jadi kita nggak bisa ngebandingin. Tapi kalau untuk kita di sini itu kentang murah banget. Iya. Kentang kayaknya masih hampir sama kayak Indonesia gitu sih kayaknya ya. Oh di sini paling murah mah roti, karena Oh iya betul banget, orang sini makan roti ya. Roti itu makanan pokok orang Eropa gitu. Ya bahkan kalau kayak kita cerita ke orang Eropa, kita makannya pagi-pagi kita makan nasi itu sama mereka diketawain gitu, hah? Kok bisa? Iya, gitu. betul. Iya emang kita ada kebiasaan dari kecil kan. Terus internet gimana? Oh iya, nah, itu. internet di sini itu paling murah 5 euro Per bulan. betul, per bulan. Dan itu tapi itu orange ya, orange itu kayak apa sih, jenis-jenis kartu Nama perdana. providernya. Iya. Dapat berapa giga tuh? Dapat 50 giga, itu cukup banget untuk sebulan sih, kayak lebih bahkan. Tapi kita juga nggak tahu banget sih, karena kayak misalnya karantina itu, pas karantina bener. itu kan kita kayak tiap hari kita butuh lebih buat kelas, buat YouTube, buat nonton film, karena pasti gabut banget kan, cuma diem di kamar, diem di rumah. Kelas online sih itu kan dari Skype kan, kita tuh pakainya Skype dulu kita. Jadi itu dan mana kelasnya 2 jam per hari. Iya pasti itu makan banyak kuota gitu sih. Ya, dan kampus kita itu nggak kayak di Indonesia yang nge-support internet gitu. Kita nggak sama sekali, walaupun di kampus kita di asrama kita itu ada wifi, cuma itu butuh kabel gitu. Iya, butuh router. apa yang harus kita beli lagi, yang mana harganya mahal banget, jadi kita nggak mampu. Ya gitu deh. Iya, jadi kita beli per bulan aja. Betul. Internetnya gitu. Terus udah tuh, biasanya kalau per bulan berarti tadi aku simpulin ya, per bulan tuh buat bayar asrama, karena di sini asramanya di Brasov ya, di Transylvania Cuma itu. Brasov, kita nggak tahu yang lain. Iya, itu nggak gratis guys, jadi bayar. Tapi banyak juga asrama di kampus lain itu yang gratis, kayak teman kita di Oradea itu gratis, Bukares juga gratis, di Cluj itu gratis kalau isi satu kamarnya 4 orang. Kalau kita 4 sampai 5 orang. Oh iya, sampai 5 orang. Terus kalau yang kamar 3 orang atau satu kamar 3 orang maksudku, atau satu kamar 2 orang, ya itu tetap mereka harus bayar, tapi kayak ada potongan harga, kayak kita juga di sini ada potongan harga. Berarti tadi satu per bulannya buat asrama, buat bayar asrama, terus buat makanan, beras, sayur, dan lauknya kayak daging gitu, atau ikan, terus sama buat internet. Iya, itu. Udah itu doang. Sama kalau misalnya kebutuhan yang lain tadi Zulfa bilang beli baju-baju gitu kan. Itu tergantung individunya ya. Iya, jadi sebenarnya dan kita juga nggak ngeluarin buat transportasi, karena betul. kita kemana-mana jalan. Iya. Lagi pula juga kan kereta gratis di sini kalau misalnya kamu student, jadi kamu kayak punya kartu gitu, jadi kamu bisa keliling Rumania gratis pakai kereta. Ya kalau misalnya dapat beasiswa pemerintah ya, kalau beasiswa dari kampus kamu di tahun pertama kamu belum dapat tuh si kartu itu, tapi nanti di tahun selanjutnya, di tahun kedua kamu bakalan dapat kartu yang mana kamu bisa jalan-jalan ke Rumania gratis. Tuh mudah. Jadi biaya hidupnya cuma buat makan, internet, sama bayar asrama. Betul. Dan itu cukup kok. Iya 65 euro itu cukup. Masih ada sisa nggak sih kadang, bahkan aku kan beli baju itu berarti masih ada sisa dong. Iya betul gitu. Jadi udah deh, segini aja yang kita pengen omongin. Ada nggak yang mau ditambahin dulu? Enggak sih kayaknya. Oke deh, kalau mau ditanya-tanyain boleh ke Instagram aku @novia_prawitasari atau Instagram Zulfa @favia_zlf. Oke, boleh juga di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.